Pukul 7.30. Masih sangat pagi untuk jalanan di Belgrave Square, London. Tapi sepagi ini, taman kecil yang dipenuhi pepohonan besar dan dikelilingi oleh berbagai kantor kedutaan besar itu ramai. Turis lokal sudah memenuhi taman, membawa kamera keluaran terkini, riang sibuk berfoto, sendirian, bersama teman, atau dengan keluarga kecil sambil mendorong stroller bayi. Ini hari libur. Kedutaan dan perkantoran di sekitar Belgrave Square terkunci rapat. Tapi bukan itu tujuan mereka. Para turis yang bersemangat itu hendak menuju Istana Buckingham, kediaman resmi Ratu Inggris. Radius beberapa kilometer dari istana, taman-taman kota, mulai dari St. James Park, Kensington Garden, Belgrave Square, hingga Trafalgar Square, telah dipenuhi turis. Mereka bergerak menuju titik yang sama sambil membawa bendera dan simbol-simbol kerajaan Inggris. Zaman, nama lengkapnya Zaman Zulkarnain. Dan dia bukan turis. Baru saja keluar dari stasiun kereta bawah tanah Victoria. 800 meter sebelah tenggara Belgrave Square. Bergegas, dia berjalan di antara rombongan pelancong. Zaman merapatkan mantel tebalnya. Angin kencang yang menerbangkan dedaunan kering membuat anak muda usia 30 tahun yang berasal dari negara tropis itu menggigil. Dia tidak terbiasa iklim London. Walaupun sudah menetap sejak menyelesaikan kuliah master hukum di Oxford University. Halo my friend. Rajendra kan, pemilik kios makanan di dekat stasiun menyapa. Zaman melihat pergelangan tangan, masih ada waktu beberapa menit. Memutuskan berhenti sejenak demi mencium aroma lezat daging panggang. Perutnya lapar, dia belum sempat sarapan. Sejak kapan kamu tertarik menghadiri acara di istana? Rajendra basa-basi bertanya. Zaman menggeleng, menunjuk pakaian formal yang dikenakannya. Kalau begitu, kamu berangkat bekerja? Ya. Zaman menjawab pendek, sambil memesan roti isi daging. Astaga, ini hari Sabtu, my friend. Apakah pengacara seperti kalian tidak mengenal hari libur? Tangan Rajendra lincah menyiapkan pesanan. Zaman mengangkat bahu. Anda juga tidak pernah libur, tuan kan? Kios ini selalu buka. Rajendra kan tertawa. Itu berbeda, my friend. Ini kios makanan, bukan pekerjaan kantor. Tapi aku tidak akan berdebat dengan pengacara. Aku pasti kalah. Sebagai informasi, ini hari yang penting. Turis akan memadati Istana Buckingham. Peringatan Remembrance Day. Kios makanan ini akan terkena dampak ramainya acara itu. Tentu aku tidak akan menutupnya. Meski usia, perawakan, dan penampilan berbeda sangat jauh, mereka berdua kenal baik. Sesama warga pendatang, akrab dengan sendirinya sejak bertemu. Rajendra Khan bersama keluarga besarnya tiba di London 40 tahun silam, dari India Utara, mengadu nasib ke Eropa saat negaranya panas dingin oleh pertikaian politik. Sementara Zaman tiba di London sebagai mahasiswa dari Indonesia 6 tahun lalu. Sejak diterima magang di salah satu firma hukum yang memiliki kantor di Belgrave Square, Zaman sering berhenti di kios milik Rajendra. Persis keluar dari anak tangga stasiun Victoria, kios makanan ini terlihat mencolok. Tanda halal di atas gerai kios membuat Zaman tidak perlu bertanya 2 kali. Langsung menyukainya. Mereka berkenalan antara pembeli dan penjual. Percakapan singkat hanya 60-90 detik. Tapi karena nyaris setiap hari bertemu, mereka mengenal satu sama lain dengan baik lewat rangkaian potongan-potongan percakapan pendek. Zaman menyerahkan selembar 10 pound sterling. Sekaligus untuk membayar roti daging 2 hari lalu, Tuan Rajendra. Aku lupa membayarnya. Kemudian melambaikan tangan.
Dia harus kembali bergegas. Rajendra Khan mengangguk, sudah sibuk dengan pembeli berikutnya. Menggenggam bungkusan roti, Zaman meneruskan langkah menuju kantornya. 1-2 bus London yang terkenal itu, bus tingkat berwarna merah, melintas di jalanan, dipenuhi penumpang. Ini bukan pagi yang menyenangkan bagi Zaman. Saat sebagian besar penduduk London bersiap menyambut acara peringatan pahlawan perang di Istana Buckingham, saat dia memutuskan bersantai sepanjang hari di apartemen karena dia jelas bukan penduduk lokal, tidak tertarik dengan acara kerajaan. Telepon genggamnya mendadak berbunyi. Dia menyesal lupa menonaktifkan telepon. Tapi itu telepon yang sangat penting dari Sir Thompson, partner senior firma hukum tempatnya bekerja. Sejak magang setahun lalu, kemudian diangkat menjadi junior associate 6 bulan terakhir, Zaman tidak pernah bicara langsung, apalagi ditelepon seorang partner. Dia hanya berurusan dengan senior lawyer. Atau kalaupun ada pekerjaan dengan Sir Thompson, maka kontak dan sebagainya melalui sekretaris. Pagi ini, dia justru ditelepon langsung penguasa tunggal firma. Sedikit canggung mengangkat telepon. Sir Thompson tidak banyak bicara, hanya menyuruhnya segera datang ke kantor. 30 menit. Tanpa banyak protes, Zaman mengangguk. Bergegas berganti baju, berlarian ke stasiun kereta bawah tanah terdekat dari apartemen. Kapsul kereta melewati 2 stasiun. Tiba di stasiun Victoria, menaiki anak tangga ke permukaan kota London. Lantas berjalan kaki menuju Belgrave Square, melintasi lautan turis yang semakin ramai. Ini persis sama seperti 2 tahun lalu saat dia hendak wawancara magang. Petugas administrasi firma menelponnya pagi-pagi sekali. Bilang dia ditunggu di kantor 30 menit. Segera. Zaman berseru tidak percaya. Waktu itu, dia masih tinggal di kawasan kampus. Jarak Belgrave Square dari Oxford 100 km lebih. Bagaimana mungkin dia bisa tiba di sana dalam waktu 30 menit? Belum lagi pukul 9, Zaman sudah terlanjur ada janji konsultasi dengan salah satu profesor pembimbing yang terkenal sulit di kampus. Thomson & Co? Profesor pembimbingnya berseru, memastikan tidak salah dengar. Zaman mengkerut. Dia cemas itu petanda dia tidak bisa membatalkan janji. Jika profesor keberatan, aku akan bilang tidak untuk interview itu. Ini bukan firma hukum yang menjadi targetku setelah lulus. Aku bahkan tidak mengenalnya. Zaman buru-buru menjelaskan posisinya. Keberatan? Apa kamu bilang, Zaman? Ini kabar brilian. Bergegas berangkat anak muda. Kita bisa kapanpun menyusun ulang jadwal konsultasi tugas akhir. Tapi Thomson & Co, kesempatan itu tidak akan datang sekali dalam 100 tahun. Zaman terdiam. Itu di luar dugaannya. Tapi aku tidak mengenal firma hukum ini, Prof. Tentu saja tidak. Profesor terkekeh di seberang telepon. Mereka adalah legenda hidup yang jarang diketahui. Mereka tidak semegah Latham & Watkins atau seglamor Baker & McKenzie, penguasa firma hukum dunia. Tapi nama Thomson & Co selalu disebut dengan penuh kehormatan. Laksana manuskrip kuno dari belantara hukum yang kadangkala kejam. Kantor mereka seperti kuil suci. Pengacara mereka adalah kesatrianya. Aku tidak ingat kapan terakhir kali lulusan Oxford pernah bergabung di sana. Ini kesempatan terbaik bagimu, Zaman. Berangkatlah ke Belgrave Square. Sementara kereta bawah tanah melesat menuju pusat kota London. Zaman menghembuskan nafas lega. Dengan demikian, dia tidak perlu berhenti di stasiun kampus berikutnya. Menutup telepon. Panggilan wawancara super mendadak ini sebenarnya membingungkan. Dari sekitar 6 aplikasi magang yang dia kirim, Zaman tidak pernah mengirim aplikasi ke firma hukum itu. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba diundang interview? Dan apa yang dibilang profesor pembimbingnya? Ksatria kuno. Tiba di Belgrave Square, setidaknya dia paham sebagian istilah itu. Lokasi kantor firma hukum ini dekat sekali dengan Istana Buckingham. Bangunan putih 4 lantai dengan gaya arsitektur klasik, terselip di antara kedutaan besar negara-negara penting.
Jendela-jendela besar menghiasi dinding bangunan. Lokasi Thomson & Co amat berbeda dengan kantor firma hukum besar dunia yang berkantor di gedung pencakar langit atau di jantung bisnis dan perusahaan multinasional. Kantor firma ini seperti kastil kuno dibandingkan perkantoran modern. Hanya ada satu petugas yang menyambut di lobi, penjaga keamanan. Petugas itu mengantarnya ke ruangan wawancara. Lantai kantor dari polam tua, tiang-tiang tinggi yang kokoh, udara terasa hangat. Zaman melangkah sambil menatap lekat sekeliling. Siapapun penghuni kantor ini memiliki selera yang bagus. Lorong-lorong dipenuhi benda seni, lukisan-lukisan terbaik terpajang di dinding. Anda terlambat setengah jam. Senyum lawyer yang akan mewawancarinya menatap tajam. Duduk di seberang meja. Wajahnya masam. Dia jelas tidak suka menunggu. Zaman menghela nafas. Dia bahkan sudah berlarian dari stasiun Victoria. Pakaiannya basah oleh keringat. Entah sudah sekusut apa penampilannya. Saya sudah berusaha tiba tepat waktu, Sir. Tapi jadwal kereta bawah tanah London terlambat. Jalanan kota juga padat. Tidak ada alternatif. Memintaku tiba di sini dalam waktu 30 menit itu impossible. Kecuali jika menaiki helikopter. Lantas, kenapa Anda tidak meminta helikopter kepada petugas kami yang menelpon? Senior lawyer berusia 50 tahun itu berseru dengan aksen daratan Inggris yang kental. Zaman menelan ludah. Itu bergurau atau sarkasme? Waktu itu, Zaman tidak tahu betapa seriusnya kalimat senior lawyer yang akan mewawancarainya. Firma hukum ini memiliki 2 helikopter dan 3 pesawat jet pribadi, terparkir rapi di London City Airport. Kapanpun dibutuhkan, pilot akan menerbangkannya dengan cepat. Baiklah, kita lupakan soal keterlambatanmu. Silakan duduk. Zaman duduk di kursi kayu. Namaku Eric Morning, senior lawyer Thomson & Co. Anda bisa memanggilku langsung Eric. Aku tidak akan keberatan. Aku yang akan mewawancarimu setengah jam ke depan. 4 pertanyaan, 4 jawaban, interview ini selesai. Zaman mengangguk. Anda memang tidak pernah mengirim aplikasi ke kami, jadi tidak perlu mengingat-ingatnya. Kami tidak menerima aplikasi dari manapun. Firma hukum ini memiliki pendekatan yang berbeda. Kami bukan yang terbesar secara statistik, dan kami memang tidak tertarik dengan berapa jumlah karyawan. Eric seperti bisa mengerti raut muka bingung Zaman. Di luar paralegal, staf, dan petugas pendukung, firma hukum ini hanya digerakkan oleh satu partner, Sir Thomson sendiri, dengan 6 senior lawyer. Ketika salah satu dari mereka pergi, entah itu partner atau senior lawyer, kami baru merekrut anggota baru. Satu senior lawyer kami pensiun 2 minggu lalu setelah mengabdi 60 tahun di firma ini. Dan disinilah Anda sekarang, salah satu kandidat. Kami mengundang 12 mahasiswa fakultas hukum terbaik dari seluruh dunia untuk mencari calon penggantinya. Anda yang ke-12, orang terakhir yang harus kutemui. Anda sudah siap? Tanpa basa-basi lagi, Eric memulai wawancara. Zaman terdiam, menelan ludah. Itu bukan model wawancara magang biasa. Itu pengalaman yang sangat berbeda. Ada 4 pertanyaan dalam wawancara itu. Dia tidak diuji tentang pengetahuan hukum, simulasi kasus, pendapatnya tentang sebuah keputusan, atau tentang motivasi kerja, kemampuan kerja sama tim, preferensi karir, dan sebagainya. 1 dari 4 pertanyaan itu hanya tentang jika berkata jujur akan membuat 4 orang jahat terbunuh mengenaskan, sedangkan berbohong akan membuatnya selamat, maka pilihan apa yang akan Anda ambil? Setengah jam berlalu. Senior lawyer menutup wawancara. Bilang hasilnya akan diberitahukan beberapa hari kemudian. Selamat pagi. Petugas pintu depan menyapa ramah, memutus kenangan 2 tahun lalu. Zaman membalas salam pendek. Dia baru saja menaiki 3 anak tangga, melewati pintu depan. Biar aku saja yang menggantungnya. Anda sudah ditunggu di ruang meeting. Petugas mengulurkan tangan demi melihat Zaman melepas mantel tebalnya. Terima kasih. Zaman mengangguk.
Masih memegang bungkusan roti isi daging, Zaman melangkah di lorong bangunan, menuju ruang pertemuan dengan pintu terbuka. Dua orang telah menunggu di sana, sibuk membaca berkas di atas meja, sesekali berdiskusi serius. Perapian menyala membuat ruangan terasa hangat. "Selamat pagi, Sir Thompson," Zaman menyapa lebih dulu. Orang yang dipanggil Sir mengangkat kepalanya dari kertas di atas meja. Usianya sekitar 75 tahun. Rambutnya memutih, tapi gurat wajahnya berwibawa. Aksen suaranya berat, fisiknya masih kokoh. Akhirnya kamu tiba. Sempurna tepat waktu." Dia tidak pernah terlambat lagi sejak wawancara 2 tahun lalu. Eric yang dulu mewawancarai Zaman duduk di sebelah Sir Thompson tertawa kecil. "Silakan duduk, Zaman. Tolong pintunya ditutup lebih dulu." Zaman menutup pintu, kemudian menarik kursi yang terbuat dari kayu jati, duduk. Sedikit kikuk, dia tidak tahu di mana baiknya meletakkan bungkusan roti isi daging. "Kita belum pernah bicara secara langsung, bukan?" Sir Thompson bertanya. Zaman mengangguk. Dia hanya beberapa kali berada satu ruangan dengan Sir Thompson, atau satu acara, atau saling menyapa pendek saat bertemu di lorong kantor. Tidak lebih dari itu. "Sudah berapa lama kamu menjadi asosiat di firma ini?" Sir Thompson bertanya lagi. Tepatnya itu hanya basa-basi pembuka percakapan. Dia jelas tahu persis. Hanya ada 6 lawyer senior di kantor, salah satunya telah pensiun. Satu asosiat itu bukan jumlah yang terlalu banyak untuk diingat. 1 tahun. Well, 1 tahun itu waktu yang sangat singkat. Aku dulu butuh 6 tahun agar ayahku mempercayaiku menjadi satu di antara 6 lawyer. Sir Thompson mengangguk takjub. Tapi Eric memuji tinggi hasil pekerjaanmu, termasuk prestasi setahun sebelumnya di masa magang. Aku tidak tahu apakah ini akan jadi keputusan yang baik, tapi sepertinya tidak ada pilihan lain. Kita sedang dalam situasi khusus, nak. Firma hukum ini membutuhkan keahlian lawyer terbaiknya. Zaman mendengarkan seksama setiap kata. Dia tidak akan dipanggil pagi buta hari Sabtu ke kantor jika ini tidak mendesak. Dan Sir Thompson tidak akan bicara langsung padanya jika ini tidak penting. Dua hal itu cukup untuk menggenapi kriteria situasi khusus. Apa yang sedang terjadi? Kamu sudah bisa menebaknya, kabar duka. Sir Thompson melanjutkan penjelasan, langsung ke poin percakapan. Salah satu klien besar firma hukum telah meninggal 6 jam lalu di Paris. Sejujurnya, aku baru tahu betapa besarnya klien ini. Eric menerima informasi itu 90 menit lalu, memeriksa 1-2 hal, menemukan fakta yang mencengangkan, lantas bergegas memberitahuku. Sesuai prosedur firma, pertemuan ini harus segera dilakukan, karena kita akan menangani warisan klien tersebut, melakukan settlement. Kamu bisa menebak berapa nilai warisannya? Zaman menggeleng. Dia tidak punya ide sama sekali. 200 juta pound sterling, itu angka rata-rata nilai harta warisan klien firma hukum ini. Atau lebih besar, karena Sir Thompson menyebutnya salah satu klien firma besar. 500 juta pound sterling mungkin? Dengan harga saham penutupan kemarin sore, nilainya 1 miliar pound sterling, Zulkarnain. Sir Thompson mengusap rambut putihnya. Zaman terdiam. Apakah dia tidak keliru mendengar? Kamu tidak salah mendengarnya, Zulkarnain. Klien ini mewariskan aset berbentuk kepemilikan saham senilai 1 miliar pound sterling. Dalam mata uang asal negaramu itu setara 19 triliun rupiah, bukan? Dengan warisan sebesar itu, dia lebih kaya dibanding Ratu Inggris dan keluarganya. Namanya bisa masuk dalam 100 orang terkaya di kerajaan Inggris. Sir Thompson menghela nafas. Tapi selain nilai warisan yang luar biasa besar itu, kita punya masalah serius. Karena ini jenis penyelesaian harta warisan yang sangat amat pelik sekaligus menarik. Sir Thompson meraih selembar kertas di atas meja kayu jati. Zaman menatap Sir Thompson, menunggu. Kamu tahu tempat tinggal klien ini terakhir kali? Zaman kembali menggeleng. Salah satu properti paling mahal di Eropa, kastil mewah.
Alamat surat menyurat terakhir kali klien tersebut adalah panti jompo di Paris. Juga telepon pemberitahuan yang diterima oleh Eric tadi pagi dari alamat tersebut. Astaga, seorang petugas panti yang menelepon. Sir Thompson berseru. Aku sudah menjadi pengacara spesialis penyelesaian warisan selama 50 tahun. Firma ini juga sudah menangani ratusan orang kaya dunia. Ayahku menyelesaikan begitu banyak kasus menarik sejak tahun 1919. Satu dua dari kasus itu seolah tidak bisa dipercaya. Tapi yang satu ini crazy. Seseorang dengan harta senilai 1 miliar pound sterling menghabiskan masa tuanya di panti jompo. Kamu pernah menemukan kasus seperti ini, Eric? Seperti ku bilang Sir Thompson, boleh jadi dia adalah orang kaya yang sangat eksentrik. Eric memberi pendapat. Boleh jadi, tapi membaca profilnya, aku berani bertaruh dia lebih mirip seperti orang kebanyakan. Sir Thompson meraih kertas lain, membaca dari sana. Seorang perempuan tua berusia 70 tahun dan 10 tahun terakhir tinggal di panti jompo. Pemegang paspor Inggris serta izin menetap di Prancis. Aktif dalam kegiatan berkebun di panti jompo. Berkebun? Tidak ada eksentrik kaya yang berkebun, Eric. Itu pekerjaan penuh kesabaran. Atau kemungkinan lain, dia tidak tahu jika memiliki kekayaan sebesar itu, Sir. Kita juga baru tahu jika nilai warisannya sebesar itu setelah staf firma memeriksa nilai kapitalisasi perusahaan di pasar modal. Eric menambahkan hipotesis. Sir Thompson mengangguk lamat-lamat. Itu kemungkinan yang paling masuk akal. Perapian bergemelutuk pelan. Nyala api yang membakar kayu bakar membuat ruangan hangat. Apakah dia memiliki ahli waris? Zaman bertanya kalimat pertamanya. Nah, itu yang membuat kasus ini menarik, Zulkarnain. Firma hukum kita hanya menyimpan surat keterangan jika wanita tua ini adalah pemilik sah 1% surat saham di perusahaan besar. Surat keterangan itu dititipkan beberapa tahun lalu oleh pihak ketiga melalui pos. Crazy, hanya dikirim lewat pos. Surat itu menjelaskan jika terjadi sesuatu dengan nama yang tertulis di sana, akan ada telepon yang menghubungi firma kita. Dan atas situasi tersebut, Thompson & Co. diberikan mandat untuk menyelesaikan harta warisan wanita tua ini seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku. Itu berarti tidak ada surat wasiatnya? Tidak ada, Eric yang kali ini menjawab. Hanya surat keterangan yang aku sendiri tidak menduga akan sepenting itu. Terima kasih untuk petugas arsip yang selalu menyimpan semua dokumen dengan rapi. Surat itu bisa kapanpun terselip tanpa sengaja. Zaman berkata pelan, jika klien ini tidak memiliki pewaris yang sah, kita bisa berdebat panjang dengan hakim pengadilan menyelesaikan kasusnya. Belum lagi surat keterangan itu. Posisi kita tidak terlalu kuat jika firma hukum lain datang dengan ahli waris sah. Tepat sekali, Sir Thompson mengangguk. Tapi biarlah itu kita cemaskan nanti. Sekarang kita harus memastikan kasus ini ditangani secepat mungkin. Surat keterangan itu bersama beberapa dokumen dan informasi klien ini akan diserahkan kepadamu. Zaman menelan ludah. Diserahkan kepadaku? Ya, kamu yang akan menangani kasus ini, Zulkarnain. Zaman mematung. Dia akhirnya mengerti maksud pertemuan pagi ini. Awalnya dia mengira hanya diminta membantu riset atau investigasi Eric, seperti yang biasa dia lakukan selama ini. Sudah saatnya kamu menangani sebuah kasus penting secara mandiri, Zulkarnain. Aku tahu kamu baru 2 tahun bergabung dengan firma ini, tapi ada sesuatu yang sangat spesial. Aku menyimak wawancaramu saat diterima magang. Jawabanmu atas 4 pertanyaan mengesankan. Itu jawaban terbaik. Juga pendapatmu dalam beberapa kasus yang kamu kerjakan setahun terakhir. Itu sangat menarik. Maka, meski aku seringkali tidak sependapat dengannya, kali ini Eric benar. Kamu sudah siap, Zulkarnain. Kasus ini akan diserahkan secara penuh kepadamu. Zaman hendak protes, keberatan. Ada 7 kursi di ruang pertemuan ini. Sir Thompson mengangkat tangan, menyuruhnya diam. 1 kursi untuk partner firma, itu berarti aku. 6 kursi yang lain untuk lawyer senior.
1 dari 6 kursi itu kosong sejak John Sinatra mengundurkan diri pensiun. Sir Thompson menunjuk salah satu bangku. Kursi itu kosong 2 tahun terakhir. Jika kamu berhasil menyelesaikan kasus ini dengan baik, kursi itu akan menjadi milikmu, Zulkarnain. Zaman menelan ludah. Aku harus mengingatkan, firma hukum ini berbeda dengan ribuan firma hukum lainnya. Ayahku mendirikan firma ini dengan prinsip-prinsip yang kokoh, penuh kehormatan. Kita adalah kesatria hukum, berdiri tegak di atas nilai-nilai luhur. Kamu akan memastikan wanita tua yang malang itu mendapatkan penyelesaian warisan seadil mungkin menurut hukum. Dia akan beristirahat dengan tenang jika tahu harta warisannya telah diselesaikan dengan baik, tidak berakhir di bona vacantia, atau lebih serius lagi, jatuh kepada penipu. Sir Thompson berdiri juga diikuti oleh Eric. Zaman ikut berdiri. Eric, aku tidak bisa berlama-lama. Aku harus terbang ke Florence. Cucuku ulang tahun hari ini. Dia memaksaku hadir di acaranya. Pastikan setiap ada kemajuan penting, aku mendapat kabar. Eric mengangguk. Sir Thompson sekarang menepuk-nepuk bahu Zaman. Selamat bertugas, Zulkarnain. Lantas melangkah meninggalkan ruangan pertemuan menyisakan Eric dan Zaman. Zaman menghela nafas panjang. Setelah punggung Sir Thompson hilang di balik pintu, meraih selembar kertas di atas meja. Sudut matanya membaca nama di sana, tertekun. Sri Ningsih. Zaman menoleh ke Eric. Nama klien tersebut Sri Ningsih, pemilik harta warisan senilai 19 triliun rupiah yang baru saja meninggal itu orang Indonesia. Bukankah Sir Thompson bilang wanita tua itu memegang paspor Inggris? Eric tertawa, mengangguk. Itulah kenapa kamu yang ditunjuk menyelesaikan settlement wasiat ini, Zaman. Dia memang orang Indonesia, asal negaramu. Kamu bisa menelusuri kehidupan masa lalunya dengan mudah, termasuk mencari ahli warisnya yang mungkin masih hidup. Bergegas, pesawat jet telah menunggumu di bandara. Kamu harus segera ke Paris, mengunjungi panti jompo. Aku akan menyuruh beberapa staf membantumu dari London. Zaman mengangguk. Tidak ada waktu untuk bercakap-cakap lagi. Dia hafal SOP firma. Setiap ada situasi khusus seperti ini, semakin cepat firma hukumnya bertindak, semakin baik. Zaman bergegas membereskan berkas-berkas di atas meja, mengepitnya, kemudian melangkah menuju pintu. Hei Zaman, Eric berseru. Zaman menoleh. Kamu lupa bungkusan roti isi dagingmu, tertinggal di bawah kursi.